Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar dan membahas tentang modifikasi pembelajaran dalam pendidikan inklusif, khususnya bagaimana guru dapat menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan ABK. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu modifikasi pembelajaran. Nah, modifikasi pembelajaran adalah proses menyesuaikan materi, metode, media, lingkungan, dan lingkungan penilaian agar setiap peserta didik, termasuk ABK, dapat belajar sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Nah, dalam pendidikan inklusif, guru tidak memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa, tetapi memberikan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, tujuannya itu agar semua siswa memiliki kesempatan yang belajar yang setara. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kebutuhan belajar ABK. Sebelum kita melakukan modifikasi pembelajaran, guru harus mengetahui kebutuhan setiap peserta didik. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi karakteristik ABK melalui observasi di kelas, wawancara dengan orang tua murid maupun guru pendamping, mempelajari hasil asesmen sebelumnya, serta menggunakan instrumen penilaian. Nah, selanjutnya guru menentukan hambatan belajar, kekuatan, gaya belajar, dan bentuk bantuan yang diperlukan setiap siswa. Nah, setelah itu guru dapat menentukan modifikasi yang sesuai seperti menyederhanakan materi, memberikan instruksi secara bertahap, menggunakan media gambar atau audio, mengatur posisi duduk, serta menyesuaikan bentuk penilaian. Sebagai contoh, pada siswa dengan autisme, guru dapat menggunakan jadwal bergambar, memberikan instruksi yang jelas, dan menghindari perubahan kegiatan secara mendadak, agar siswa merasa lebih nyaman untuk belajar. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip modifikasi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang penting yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, individualisasi. Nah, artinya setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga pembelajaran harus disesuaikan. Yang kedua, itu fleksibilitas, yaitu guru dapat mengubah metode, waktu, maupun media pembelajaran sesuai kondisi siswa. Yang ketiga, yaitu aksesibilitas, yaitu semua kegiatan, semua materi pembelajaran harus mudah diakses oleh seluruh peserta didik, misalnya menggunakan huruf besar, braille, subtitle, atau alat bantu lainnya. Nah, keempat, yaitu keadilan, memberikan perlakuan sesuai kebutuhan, bukan menyamakan perlakuan kepada semua siswa. Nah, kelima yaitu kolaborasi, di mana guru bekerja sama dengan orang tua, guru pendamping, maupun tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah relevansi kontekstual, yaitu materi pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari serta latar belakang peserta didik. Nah, sekarang kita masuk ke strategi efektivitas modifikasi pembelajaran. Salah satu strategi yang efektif adalah menggunakan media sensorik dan motorik. Media sensorik itu bertujuan untuk merangsang panca indera, misalnya gambar, taktil, musik edukatif, benda bertekstur, atau aromaterapi. Sedangkan media motorik melatih kemampuan gerak seperti permainan blok, puzzle, melipat kertas, atau aktivitas sederhana lainnya. Nah, guru juga dapat menerapkan pembelajaran multisensori, misalnya menggunakan huruf, menggunakan lagu,
huruf bertekstur secara bersamaan. Nah, untuk siswa ADHD misalnya, pembelajaran dapat diselingi aktivitas gerak supaya energi tersalurkan dan konsentrasi tetap terjaga. Sedangkan pada siswa tunanetra dapat digunakan media braille dan juga benda-benda yang dapat diraba. Nah, sekarang evaluasi modifikasi pembelajaran. Setelah pembelajaran dilaksanakan, guru perlu melakukan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah modifikasi yang dilakukan benar-benar membantu siswa. Beberapa aspek yang dinilai yaitu meliputi aksesibilitas, partisipasi aktif, kemandirian atau bina diri, lingkungan belajar yang ramah, serta kenyamanan peserta didik. Metode evaluasi dapat berupa observasi, portofolio, checklist kemandirian, wawancara dengan orang tua, refleksi guru maupun siswa. Nah, hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi pembelajaran berikutnya, sehingga layanan yang diberikan semakin efektif. Nah, sebagai kesimpulannya, modifikasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam pendidikan inklusif. Guru juga harus memahami bagaimana karakteristik setiap peserta didik, menerapkan prinsip pembelajaran yang adil dan fleksibel, memanfaatkan media yang sesuai, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Demikian pembelajaran hari ini, video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian, bye-bye.